Kedua monyet itu, yang satu berwarna hitam legam seperti pekatnya malam, dan yang satu monyet berwarna putih seperti monyet Anoman. Kang, Kang, lihat Kang, itu di sana Kang, ada monyet raksasa Kang. Awalnya Randy ragu, namun bisikan batin terus-menerus menyerang batin Randy. Dan ketika Randy memaksa membuka mata, dia hanya bisa menganga menatap kepala ular yang berwarna hitam legam dengan tanda putih di atas kepala seperti garis yang melintang begitu tebal. Ular yang kepalanya sekitar 2 meter lebarnya menatap nyalang ke arah Randy, menyulurkan lidah yang bercabang sebesar pergelangan tangan, meneteskan liur yang berbau begitu anyir, menyentuh wajah dan tubuh Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, Akang menceritakan kisah tentang Teh Pina yang suaminya berangkat pesugihan ke Gunung Kawi dengan niat menumbalkan Pina, istri dan janin yang sedang dikandungnya. Namun ternyata pesugihan itu gagal total. Namun walaupun sudah gagal seperti itu, Randy suami Pina, dia tak putus asa, tak pernah pantang menyerah. Keinginan kuat Randy mengikuti jejak orang tuanya, kaya raya dari hasil pesugihan dengan usaha rumah makan yang hanya sebagai kedok saja, membuat Randy berkali-kali mendatangi tempat-tempat keramat. Bahkan sampai memaksa mengajak Pina untuk ikut melakukan ritual-ritual pesugihan. Namun yang terjadi kepada Pina justru akan memancing emosi kalian semua. Di cerita kali ini masih kelanjutan dari cerita Teh Pina yang sengaja Akang ceritakan kepada kalian semua secara beruntun, agar kalian bisa larut dan masuk dalam alur cerita, bisa ikut merasakan kondisi batin, hati dan pikiran Teh Pina yang tersiksa selama menjadi istri sahnya Randy. Waktu ke Gunung Kawi, saat itu Pina sedang hamil 5 bulan. Di masa kehamilannya, di mana perempuan lain yang mengalami kondisi serupa seperti Pina hamil dalam pernikahannya, mendapatkan kasih sayang, perhatian yang begitu dalam dari pasangan ataupun orang tua mereka. Tapi yang dirasakan Pina justru sebaliknya. Tak ada kasih sayang, tak ada cinta, tak ada kehangatan yang Pina terima.
Walau hati kadang menjerit ingin berontak, namun seperti ada kekuatan gaib yang mengendalikan pikiran Pina agar terus nurut dan takluk kepada Randy, suaminya. Randy yang sering mencaci maki, bahkan melampiaskan rasa kesal dari gagalnya pesugihan dengan cara melakukan tindakan KDRT kepada Pina. Itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Tulang ekor Pina yang belum sembuh membuat Pina hari demi hari merasa kesakitan. Bobot tubuh yang bertambah dengan kehamilan yang semakin besar tentunya membuat pinggang Pina terasa begitu panas dan linu. Ibu hamil normal biasa saja, kandungan semakin besar, linu di pinggang itu pasti terasa. Apalagi ini teh Pina yang waktu itu tulang ekornya ampe nyengsol, bengkung, bengkok setelah ditendang sekuat tenaga oleh Randy, suaminya sendiri. Saat itu, beberapa bulan pasca gagal pesugihan di Gunung Kawi, hampir setiap hari Randy jarang berada di rumah. Randy selalu pergi tanpa kabar entah kemana. Namun siapa sangka, perginya Randy itu ternyata sedang mencari-cari informasi, mengunjungi tempat-tempat keramat yang bisa memberikan dia pesugihan. Pina masih ingat betul, saat itu dia sedang hamil 8 bulan. Si Randy, suaminya, memang semenjak gagal ritual di Gunung Kawi, itu hampir setiap hari tak ada di rumah. Paling pulang tengah malam itu pun hanya tidur. Bangun tengah hari, pergi ke rumah makan, dan ketika dicari selalu tak ketemu. Orang tua si Randy sendiri, Wawan dan Siti, itu selalu bungkam, tak pernah memberi informasi kemana Randy, suami Pina, pergi. Saat itu, Pina ingat betul tengah malam, dikala Pina yang sedang tertidur begitu lelap, pintu rumah diketuk berkali-kali dari luar. Pina lantas terbangun. Bergegas dia membuka pintu depan. Terlihatlah Randy yang jarang-jarang dia tersenyum ke arah Pina. Pina pun heran. Bukan senang melihat senyuman suami, tapi justru senyuman Randy yang seperti itu membuat hati Pina bergidik ketakutan. Oh, dari mana, Kang? Nanti ceritanya di dalam. Cepat, buatkan akang kopi, ucap Randy, yang langsung begitu saja duduk di ruang tamu melewati Pina yang kebingungan. Pintu ditutup, Pina lantas ke dapur membuatkan kopi pesanan Randy. Sedangkan Randy sedang duduk merokok. Tak lama Pina datang, kopi pun disuguhkan. Di situ Pina kembali bertanya, "Kang, akang teh dari mana? Udah beberapa bulan ini, akang sering pulang tengah malam. Kadang akang tak pulang. Datang ke rumah cuman tidur saja, bangun tengah hari, ke rumah makan si ibu, lantas pergi entah kemana. Sebenarnya, akang teh lagi ngapain? Ada urusan apa, Kang?" Sudah. Pokoknya, malam ini akang lagi seneng. Jangan kau pancing-pancing emosi akang. Pokoknya, besok, hari Kamis malam Jumat, kau ikut dengan akang. Tapi sebelum itu, besok pagi kita ke pasar cari kebaya. Cari kebaya? Kebaya buat apa, Kang? Dan mau kemana lagi, Kang? Pokoknya, besok kita ke pasar.
kita cari kebaya yang pas buat kamu. Kebaya warna kuning. Itu sebagai syarat dari juru kunci. Mendengar kata syarat dari juru kunci, gak salah lagi. Dalam pikiran Pina, ini pasti mau ngajak pesugihan. Kang, mau pesugihan kemana lagi? Kemarin saja ke Gunung Kawi yang jadi kiblatnya para pemuja setan, para pelaku pesugihan. Akang gagal. Sekarang mau ke keramat mana lagi, Kang? Daripada uang dibuang-buang buat ritual, lebih baik buat biaya persalinan nanti, Kang. Allah, masalah persalinan itu urusanmu. Toh masih ada kan uang titipan di kamu. Masih banyak kan sisanya. Kau pakailah uang itu. Ya Allah, Kang, itu kan bukan uang Pina. Pina aja ampe pinjem ke si Bibi buat ganti uang yang dulu akang bawa waktu ritual ke Gunung Kawi. Allah, pokoknya kau harus nurut. Besok pagi kita ke pasar beli kebaya. Malam hari kita langsung ke daerah Tomo. Daerah Tomo? Kecamatan Tomo, Kang? Iya, kita ke Kecamatan Tomo. Yang akang tuju, yang mau kita datangi nanti, Keramat Marongge. Disitulah kemarin akang datang menemui juru kunci. Dan memang kata juru kunci bisa memberikan pesugihan seperti di tempat keramat lain. Sudah, akang mau istirahat, ucap si Randy tengah malam itu. Pina hanya terhenyak diam. Tak menyangka suaminya bersikeras terus mencari pesugihan walaupun yang pertama sudah gagal. Namun Pina tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa menuruti keinginan Randy. Singkat cerita, esok paginya Pina dan Randy pun pergi ke pasar mencari kebaya kuning. Karena menurut juru kunci Keramat Marongge, salah satu syarat utamanya, pasangan dari orang yang akan melakukan ritual diharuskan mengenakan kebaya kuning sesuai dengan wangsit yang diterima si juru kunci. Singkat cerita, selepas kebaya dan keperluan ritual lain, Randy beli di pasar seperti kemenyan dan sejenisnya. Malam harinya pun dari daerah Cadas Pangeran, Randy beserta dengan Pina bergegas langsung berangkat menuju ke Keramat Marongge. Tak perlu waktu lama, singkatnya sampailah Pina dan si Randy di area makam Keramat Marongge yang berada tepat di atas bukit kecil Gunung Hade, yang memang Keramat Marongge ini begitu terkenal bahkan sampai ke mancanegara. Terkenalnya Keramat Marongge karena ilmu peletnya. Pelet Marongge, pelet si Kukuk Mudik, yang begitu kuat dan hebat bisa menjerat calon pasangan dan dijamin tak akan bisa lepas. Itu cerita menurut orang-orang yang pernah melakukan ritual di sana. Walaupun memang ada yang aneh, unik di Keramat Marongge ini, di mana para peziarah yang kesulitan mendapatkan jodoh atau ada masalah dalam hubungan asmara, selepas ritual di Keramat Marongge berziarah di makam Eyang Gabung, maka para peziarah melakukan ritual terakhir, yaitu berendam di Sungai Cilutung. Di mana selepas berendam di Sungai Cilutung, celana dalam si peziarah harus dilarung di sana. Bisa kalian bayangkan, kalau musim kemarau, 20 peziarah aja setiap hari dalam sebulan,
entah berapa ratus celana dalam yang hanyut di Sungai Cilutung. Mungkin pada nyangkut di bebatuan. Tapi inilah keunikan tempat keramat Marongge. Setibanya di daerah desa Marongge, Randy dan Pina lantas bergegas menuju ke rumah juru kunci. Setibanya di sana, Randy yang memang kemarin habis dari situ disambut begitu baik oleh si juru kunci. Assalamualaikum Abah. Alhamdulillah Bah, kebaya udah saya sediakan, istri pun saya bawa. Loh, istrimu lagi hamil? Iya Bah, lagi hamil tua. Sekarang kandungannya 8 bulan Bah. Jang Randy, kenapa istri lagi hamil kayak gini kau bawa ke tempat seperti ini? Pamali Jang. Loh, emangnya nggak boleh? Bukan masalah nggak boleh, cuman kan kasihan, lagi hamil tua. Kita nanti ke makam Eyang Gabug, itu naik anak-anak tangga, menanjak. Ah, tenang aja Bah, istri saya mah kuat. Jangankan naik anak tangga kayak gitu Bah, naik gunung aja dia masih mampu. Ya kan Neng? Ucap Randy dengan nada agak membentak sambil melotot. Pina pun hanya mengangguk saja. Ya sudah, kalau semua persiapan sudah dibawa, kita langsung berangkat saja ke keramat. Kita langsung ke makam Eyang Gabug, ucap si juru kunci. Randy pun tersenyum sumringah karena dia yakin untuk pesugihan kali ini pasti berhasil dan tidak akan gagal. Lalu Pina dan Randy pun mengekor di belakang si juru kunci keramat Marongge. Betul saja, berjalan menaiki anak-anak tangga, Pina dalam hati mengeluh menjerit. Karena seperti yang kalian tahu, ketika hamil 8 bulan, beratnya seperti apa? Ibu-ibu pasti paham. Terlebih ini masalah tulang ekor Pina yang nyengsel, yang bengkok akibat tendangan si Randy beberapa bulan lalu. Pina pun memaksakan diri. Daripada dipukul dan dicaci maki, dia lebih baik menahan rasa sakit, mengikuti Randy naik ke keramat Eyang Gabug. Singkatnya, ketika di perjalanan menuju keramat Eyang Gabug, Pina sempat menoleh ke kiri dan ke kanan. Alangkah kagetnya dia. Ternyata di situ area pemakaman. Pina masih begitu percaya dengan ucapan-ucapan orang tua. Wong orang lagi hamil, gak boleh yang namanya keluar malam. Lah ini malah dibawa-bawa ke tempat keramat pesugihan. Walaupun sebenarnya di Marongge pasti banyak yang tak tahu kalau di situ pun bisa cari pesugihan juga. Karena terkenalnya di Marongge ini khusus buat pelet memelet. Tibalah di makam Eyang Gabug. Di situ ada beberapa bangunan seperti warung-warung dan tempat istirahat para peziarah. Terlihat pula ada beberapa orang peziarah yang sedang tertidur begitu lelap. Bahkan di makam Eyang Gabug pun ada beberapa orang juga yang sedang melakukan tirakat, duduk bersila menghadap kuburan Eyang Gabug. Masuk ke area makam Eyang Gabug, juru kunci langsung membakar kemenyan dan dupa. Umbo rampe langsung disimpan di situ pula, beserta sesaji lain yang sudah disiapkan oleh si Randy. Namun ketika sedang melakukan ritual, Randy di belakang terus bermunajat kepada setan agar dia diijabah. Sedangkan Pina
hanya meringkuk ketakutan karena sedari tadi kepala terasa pening seperti terbang melayang. Batin Sukma seperti ditarik-tarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suara-suara aneh terdengar di telinga Pina. Namun Pina saat itu tak berani bersuara. Di tengah situasi yang membuat Pina ketakutan waktu itu, tiba-tiba saja si juru kunci yang sedang husu bertawasul di depan makam Eyang Gabug seketika, "Astagfirullahaladzim," ucap juru kunci. Ini kuncian pesugihan istighfar. Dia sampai istighfar begitu kencang waktu itu, membuat beberapa peziarah di sekitar kuburan Eyang Gabug itu sampai terperanjat, kaget juga, hampir batal tirakat. Loh, ada apa, Ki? Si juru kunci langsung menoleh berbalik menghadap Randy. Dia melotot seperti yang begitu penuh amarah. Randy jadi kikuk, kebingungan apa yang terjadi kepada juru kunci. Bahkan Pina tercekat kaget juga saat juru kunci menatap tajam ke arah Pina. Dari wajah langsung menatap perut Pina yang membesar. Lalu sekejap wajah si juru kunci langsung mengernyit, berkerut. "Kita bicara di luar." "Loh, ada apa, Bah?" "Sudah, ikut saja keluar," ucap juru kunci yang nadanya penuh dengan tekanan amarah. Randy dan Pina hanya menurut saja, mengikuti juru kunci turun ke bawah menuju ke sebuah warung. Di situ mereka berdua pun duduk di depan si juru kunci. Lalu juru kunci berkata, "Jang Randy, kenapa Jang Randy tak jujur ke Abah?" "Loh, masalah apa, Bah?" "Neng, weton Neng hari apa?" Nunjuk ke si Pina. Jumat, Bah, Jumat Kliwon." "Pantas saja. Eyang Gabug ngamuk, marah ke Abah. Kamu sudah bohong, Randy. Kamu bilang istrimu ini lahir hari Kamis." Loh, bukannya Pin, kamu teh lahir Kamis?" "Enggak, Kang. Kan dari dulu Akang juga tahu Pina teh lahir hari Jumat Kliwon." "Kurang ajar kamu, Randy. Gara-gara kamu Aki mendapat murka dari Eyang Gabug. Lebih baik kau pergi dari sini. Jangan lagi kau injakan kaki ke Keramat Marongge. Aki tak terima. Kau sudah memancing amarah para penghuni tempat keramat ini. Sebaiknya kau lekas pergi sebelum kau dibuat celaka oleh mereka." "Astagfirullahaladzim, kurang ajar. Baru kali ini Kuncen ditipu sama pasien. Pergi, angkat kaki dari tempat ini." Juru kunci yang ngamuk istighfar seperti itu sebenarnya tak pantas. Lawong si juru kunci hidup aja dia udah istighfar, udah astagfirullah. Kalau juru kunci umurnya panjang, mending mati aja dah. Apalagi juru kunci tempat keramat yang dijadikan orang-orang mencari pesugihan, mending mati. Randy jadi malu dia. Gimana nggak malu? Lawang para peziarah di sana semua memperhatikan, menatap heran ke arah Randy dan Pina yang didamprat oleh juru kunci makam Keramat Marongge. Maka seketika Randy berdiri lalu memegang tangan Pina, dituntun setengah diseret meninggalkan area Keramat Marongge. Di situ sepanjang jalan pulang, Randy tak henti-hentinya mencaci maki Pina. "Kurang ajar, memang kau ini perempuan pembawa sial. Ini sudah kedua kalinya Akang ikut pesugihan gagal. Apa kau tahu? 1 juta sudah Akang duit keluarkan ama tu Kuncen.
Ini semua gara-gara kamu, Pina. Gara-gara kamu. Hah, perempuan gak tahu diri. Pina dicaci maki seperti itu hanya diam. Walau dalam hati dan pikirannya sendiri dia bingung. Ini yang kurang ajar siapa? Sampai akhirnya pulanglah kembali ke rumah mereka. Sampai rumah pun, di mana saat itu sudah masuk subuh, Pina tetap dicaci maki oleh Randy. Sedari tadi Pina hanya diam tak menjawab. Namun entah muncul keberanian dari mana, ketika Pina dicaci-caci seperti itu oleh Randy suaminya, Pina mengangkat kepala. Ketika duduk di ruang tamu waktu itu, Pina berkata, "Kang, sudahlah. Tadi kan si Abah Kuncen sudah bilang, Akang ini gak akan ada bagian kalau ikut pesugihan. Saya gak bisa dibawa ke jalan kotor yang seperti itu, Kang. Akang kan tahu, orang yang lahir Jumat Kliwon itu gak akan bisa diajak-ajak ikut pesugihan, Kang. Pasti gagal dan gagal. Wong setannya ragelem, Kang." Merasa diejek oleh Pina, Randy yang tak terima dinasehati seperti itu, langsung saja dengan begitu ringannya melayangkan tamparan ke pipi Pina, istri yang sedang mengandung janinnya. Sampai darah keluar di sudut bibir Pina. Saking kencangnya tamparan si Randy. Pina langsung terdiam, gak berani berbicara. Ngomong sekali lagi. Bukan hanya tamparan, telapak kaki ini akan bersarang ke wajah jelekmu, ucap si Randy. Pina hanya bisa diam. Tak lama, lelehan air mata pun keluar. Menjerit menangis Pina waktu itu. Walau jeritannya hanya diredam di dalam batin saja. Pina pun langsung menuju ke kamar, menenangkan hati. Sedangkan Randy tahan-tintinya terus-terusan ngomel di ruang tamu. Dia terus-terusan saja menyalahkan Pina yang menjadi penyebab gagalnya pesugihan yang dia lakukan. Masih di bulan yang sama, selepas gagal mau ikut pesugihan di Keramat Marongge, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, Randy satu ketika 2 minggu sepulang dari Keramat Marongge, tengah hari, Randy selepas dari rumah makan milik Wawan dan Siti orang tuanya, dia pulang ke rumah. Pina, di mana kamu, Pina?" teriak Randy, teriak-teriak memanggil Pina masuk ke dalam rumah. "Iya, Kang, Pina lagi di kamar mandi. Ada apa? Cepat, selesaikan urusanmu di kamar mandi. Ada yang mau Akang bicarakan." Pina pun heran, apa maksud Randy? Kok sebegitu kayak yang penting gitu. Pina yang lagi buang air besar bergegas cebok dan keluar. "Ada apa, Kang?" "Pin, kamu berkemas bawa pakaian." "Loh, mau kemana, Kang?" "Sudah, ikut saja. Kita mau ke Subang." "Ke Subang? Ngapain lagi, Kang, ke Subang?" "Sudahlah, kau ikut saja. Apalagi kalau bukan mau nyari pesugihan. Pokoknya kamu nurut saja, ikut sama Akang," ucap Randy. Pina pun hanya bisa menurut. Dia mengemas pakaian dirinya dan pakaian Randy. Namun ketika mau berangkat, motor si Randy mogok. Akhirnya motor pun dibawa ke bengkel dulu. Barulah selepas maghrib, Pina dan Randy pun berangkat. Di sini Randy betul-betul gak punya pikiran bahwa istri yang lagi hamil tua bawa motor ngebut gak kira-kira, saking pengen cepet sampainya ke Subang. Dan yang dituju oleh Randy adalah makam keramat Eyang Haji Geger Ilat, di mana konon katanya di makam keramat Eyang Haji Geger Ilat
menurut kabar yang diterima Randy dari salah satu kawannya, di situ bisa memberikan harta kekayaan lewat pesugihan. Makam keramat Eyang Haji Geger Ilat itu berada di daerah Cisalak, Pasir Helang, Ciharunten, Kabupaten Subang. Lokasinya ada di daerah pegunungan dan harus melewati hutan belantara untuk sampai ke lokasi tempat keramat itu. Dulu di tahun 2014, lokasi ke daerah sana belum tertata seperti saat ini. Karena bisa dibilang, situs makam keramat Eyang Haji Geger Ilat itu baru dibangun oleh pemerintah. Kalau dulu, konon katanya, menurut cerita dari Teh Pina, jalanan ke sana itu begitu terjal. Batu-batunya aja segede kepala-kepala bayi. Bisa kalian bayangkan rusaknya seperti apa jalanan yang menuju ke makam Eyang Haji Geger Ilat. Kalau sekarang udah diaspal. Singkat cerita, karena jalanan yang terjal, motor tak mungkin bisa digunakan, Randy dan Pina memilih berjalan kaki. Motor dititipkan di salah satu rumah warga. Yang sebenarnya ketika Randy dan Pina datang, Randy menanyakan jalan menuju keramat Haji Geger Ilat. Si yang punya rumah ketika melihat Pina yang sedang hamil tua, "Aduh, Aa, Teteh, sebaiknya jangan. Mau ngapain? Apalagi si Teteh ini seperti sedang hamil." "Ah, Ibu jangan banyak ngomong, Bu. Cepat aja bilang, kemana jalan menuju makam keramat Eyang Haji. Saya bayar kok, Bu," ucap Randy sambil menyodorkan uang 50.000. "Ah, bukan masalah uang ini, A. Cuman kasihan atuh si Tetehnya. Si Teteh mah biarin aja di sini. Biarin nunggu saja di rumah saya. Aa aja sendiri ke sana." "Oh, gak bisa, Bu. Soalnya saya ada keperluan penting dengan istri saya ke Juru Kunci." "Ya sudahlah, A. Kalau memang seperti itu, hati-hati saja. Neng, banyakin berdoa di jalan ya, Neng. Soalnya menuju ke makam Eyang Haji Geger Ilat di malam hari seperti ini, lokasinya cukup menakutkan," ucap si pemilik rumah. Pina pun hanya mengangguk saja, walau dalam hati ingin diam menunggu di rumah warga. Namun, Randy memaksa membawa Pina ikut menemui Juru Kunci. Singkat cerita, Pina dan Randy berjalan kaki. Jalanan begitu terjal agak menanjak. Disitulah, di malam yang begitu gelap tanpa penerangan sama sekali, hanya penerangan sesekali dari korek api yang dibawa Randy, Pina mengalami kejadian-kejadian aneh sepanjang perjalanan menuju ke keramat Eyang Haji Geger Ilat. Mendengar sosok yang dikuburkan di sana saja, ini sudah betul-betul bertolak belakang. Eyang Haji Geger Ilat itu merupakan salah satu penyebar agama Islam di daerah Subang. Tapi tujuan mereka berdua malah mau nyari pesugihan. Namun di negara kita, hal seperti ini sudah bukan hal yang tabu. Seolah sudah dinormalisasi dan dianggap wajar oleh mereka, oknum-oknum yang pikirannya buntu dan tersesat. Ketika masuk di jalanan berbatu yang begitu terjal, di mana di kanan tebing tanah, sedangkan di bagian kiri itu berupa jurang. Di antara deretan pepohonan yang begitu gelap malam itu, Pina melihat pergerakan seperti makhluk-makhluk yang lompat-lompat dan berlarian.
lompat-lompat dari satu pohon ke pohon lain. Yang tak lama, Pina mendengar suara pekikan-pekikan monyet yang begitu kencang, seolah menyambut kedatangan Pina dan Randy. Pina pun mepet berjalan ke samping Randy. "Kang, kok banyak suara monyet, Kang?" "Monyet? Monyet dari mana? Kamu yang monyet. Gak ada monyet, gak ada suara apa-apa. Jangan aneh-aneh, Pin. Ini di tengah hutan," ucap Randy. Tapi Pina, saat itu suara monyet masih terus terdengar, saling bersahutan di kiri dan kanan jalan. Tapi Randy tak mendengar sama sekali apa yang didengar Pina. Semakin jauh mereka berjalan, suara monyet semakin kencang. Bahkan Pina, di sisi kanan jalanan itu, di bawah sebuah pohon besar, Pina melihat 2 ekor monyet seukuran manusia, tinggi besar, berdiri menatap ke arah mereka berdua. Kedua monyet itu, yang satu berwarna hitam legam seperti pekatnya malam, dan yang satu monyet berwarna putih seperti monyet Anoman. "Kang, Kang, lihat Kang, itu di sana Kang, ada monyet raksasa Kang," ucap Pina, yang begitu takut karena Pina merasa 2 monyet berbeda warna itu, yang hitam dan yang albino, menatap tajam ke arah Pina. "Gak ada, Pin, gak ada monyet. Pikiranmu yang dasarmu," ucap si Randy mencaci maki Pina. Namun Pina yakin betul bukan hanya ilusi. Bahkan ketika pas lewat tepat di bawah pohon besar tadi, monyet itu masih ada dan terus menatap ke arah Pina. Bahkan bukan hanya tatapan yang tajam, suara geraman kedua monyet itu pun terdengar pula oleh telinga Pina. Tepat melewati 2 ekor monyet raksasa tadi. Anehnya, selepas melewati 2 monyet tadi, suara semua monyet pun hilang. Namun sekitar 20 meter mereka berdua jalan, hilangnya suara monyet diganti oleh suara tangisan perempuan. Tapi bukan tangisan kuntilanak. Ini tangis perempuan biasa, perempuan manusia. Menangis terseduh-seduh seperti yang menahan rasa sakit hati bercampur dengan dendam. "Kang, ada suara yang nangis, Kang." "Apalagi Pina? Gak ada suara apa-apa. Hanya suara kamu yang sedari tadi ngomong terus. Sudah, jangan banyak mendengarkan hal-hal aneh. Biarkan saja. Akang aja gak dengar apa-apa," ucap Randy. Namun jelas sekali perempuan itu terus menangis. Bahkan Pina ikut meneteskan air mata, seolah merasakan penderitaan dari si perempuan yang menangis malam itu. Semakin jauh berjalan, suara tangisan semakin terdengar begitu jelas. Tepatlah di pinggir jalan di depan Pina, di pinggiran tebing, di pinggiran jurang, Pina melihat seorang perempuan sedang berdiri menatap ke arah jurang. Terlihat pundaknya bergetar, seolah perempuan itu menangis menahan rasa sakit yang teramat sangat. Dan tepat ketika Pina lewat di samping perempuan itu, sambil bergidik ketakutan tak berani menoleh, tiba-tiba saja si perempuan itu menengadah, lantas berbalik menghadap ke arah Pina. Sontak Pina terkejut menatap wajah pucat si perempuan yang menyiratkan kesedihan. Tatapan matanya begitu kosong. Perempuan itu berkata kepada Pina. Perkataannya adalah menceritakan tentang asal-usul dirinya, di mana menurut pengakuan si perempuan yang berbicara lewat batin ke batin, lewat hati ke hati kepada Pina, perempuan itu mengaku dia korban pemerkosaan di
dan dibuang ke bawah jurang. Dia minta tolong kepada Pina untuk didoakan agar dia bisa kembali ke alam yang semestinya. Pina pun mengangguk dalam batin, walau di luaran kepala Pina terus menunduk karena tak kuasa dan tak tega, bercampur takut pula, terus ditatap begitu sendu oleh perempuan misterius di samping tubuhnya. Singkat cerita, selepas melewati berbagai ujian, akhirnya sampailah Pina di rumah si juru kunci. Begitu sampai di sana, "Assalamualaikum, Pak, Assalamualaikum," teriak Randy. "Waalaikumsalam, sebentar." Terdengar suara aki-aki dari dalam rumah yang lantas membukakan pintu. "Loh, ada tamu. Silakan masuk," ucap juru kunci. Pina dan Randy pun masuk ke dalam. "Eleh, Ujang sama Neng teh dari mana?" "Kami teh dari Sumedang, Pak." "Dari Sumedang? Ya Allah, kasihan. Kalian jalan kaki?" "Iya, Pak. Soalnya kan jalanannya begitu rusak, Pak. Motor saya titip di rumah warga di bawah." Ya sebentar. Bapak ambilkan minum dulu," ucap si juru kunci dengan begitu ramah. Tak lama juru kunci pun kembali lagi ke ruang tamu, menyuguhkan teh hangat kepada Pina dan Randy. Setelah membiarkan kedua tamunya istirahat, si juru kunci pun langsung menanyai Randy dan Pina. Kalian berdua jauh-jauh dari Sumedang datang kemari. Ada keperluan apa?" Begini, Bah. Apa bener Abah teh yang jadi juru kunci makam keramat Eyang Haji Geger Ilat?" "Iya, memang Abah yang jadi juru kunci di sana." "Ada keperluan apa?" Begini, Bah. Saya tahu kesini dari salah satu kawan saya, Bah, yang pernah ziarah ke makam keramat itu. Kata teman saya, di makam keramat Eyang Haji Geger Ilat, katanya bisa ngasih harta, Bah, pesugihan." Juru kunci terdiam. Sudah dibilang jangan banyak bicara ke orang lain. Tapi sudahlah. Memangnya Ujang ini mau nyari pesugihan? "Iya, Bah. Saya teh mau nyari pesugihan. Terus terang saja, Bah. Saya sudah ke beberapa tempat, tapi selalu gagal. Siapa tahu dari tempat inilah adanya rejeki saya, Bah." Baik. Tapi, Bah, istri saya, Bah, dia ini wetonnya Jumat Kliwon, Bah. "Oh, nggak masalah. Kalau di tempat ini mau weton apapun bisa. Di sini nggak pandang bulu, asal kuat tekad dan yakin saja. Eyang Haji nggak akan pilih-pilih, karena Gusti Allah itu tidak melihat seseorang dari wetonnya." Ya benar, pelebah dinyak nama gitu. Benar, di bagian itunya sih benar. Gusti Allah itu memang gak ngelihat seseorang dari wetonnya. Namun ini juru kunci kayak yang so islami gitu. Gara-gara ini makam keramat Eyang Haji, penyebar Islam. Jadi disangkut-sangkutin sama agama lah, dikemas sedemikian rupa. Gak ngaruh kalau di sini, Jang. Mau Jumat Kliwon, Kamis Kliwon, Senin Kliwon, semua bisa. Yang penting yakin. Kuncinya itu yakin. Yang mau ritualnya siapa? Kami berdua, Bah. Biar kalau misalnya saya yang gagal, istri saya yang lulus. Istri saya gagal, saya yang lulus. Kamu ini betul-betul serakah. Tapi si Neng ini siapa namanya? Saya Pina, Bah, ucap Pina. Sedang hamil, Neng? Iya, Bah. Saya lagi hamil tua. Sekarang kandungan usia 8 bulan, ucap Pina. Mendengar itu, si juru kunci itu langsung mengernyitkan kening. Sebentar.
biar Abah periksa dulu, ucap juru kunci, yang lantas berdiri dan berjalan mendekat ke arah Pina, sedangkan mata juru kunci menatap fokus tajam kepada kandungan Pina. Lalu setibanya di depan Pina, si juru kunci pun langsung meraba dan memegang perut besarnya Pina. Ketika meraba perutnya Pina, si juru kunci langsung bergidik ketakutan, mundur, matanya melotot tak percaya, kening berkerut, tubuhnya terus bergidik. Gak bisa, kalian gak bisa. Sebaiknya kalian pulang. Kalian pulang. Si Neng ini gak bisa dibawa ke jalan kotor. Kalian mau kemanapun gak bisa ikut pesugihan. Pergi dari sini, pergi sebelum saya usir. Lagi itu udah ngusir. Randy sama Pina saling pandang kebingungan. Sebentar, Bah, ini teh kenapa? Pokoknya nggak bisa. Saat ini juga kalian pergi. Jangan lagi datang ke sini. Ingat, kemanapun kalian mencari pesugihan, kalian tak akan pernah mendapatkan restu. Kalian tak akan pernah berhasil. Sambil berteriak dengan nada yang begitu kencang. Nih juru kunci ngamuk-ngamuk. Entah apa penyebabnya. Kalau di Marongge kan jelas, si Pina lahirnya Jumat Kliwon jadi nggak bisa. Lah ini yang katanya nggak pandang bulu, siapapun weton apapun bisa, tapi sama saja mengatakan kalau si Randy nggak bisa membawa Pina ke jalan kotor seperti pesugihan dan langsung mengusir mereka berdua saat itu juga. Pina dan Randy pun akhirnya hanya bisa pasrah. Mereka berdiri lantas pamitan ke juru kunci, bergegas keluar dari rumah, kembali pulang ke rumah warga yang mereka titipi motornya. Sepanjang jalan, aneh memang. Waktu tadi naik ke rumah juru kunci, itu kan ada monyet, perempuan nangis. Tapi begitu turun, setan-setan semua seolah menghindar, seolah tak sudi mengganggu mereka berdua. Seperti yang kecewa karena Pina tak bisa ikut pesugihan di tempat itu dan gagal menjadi calon kawan-kawan mereka di neraka. Turunlah mereka kembali ke rumah warga. Dan dari situ, tanpa banyak bicara, nggak pamit juga, langsung pulang, ngabret, bawa motor begitu kencang menuju ke Sumedang. Pasca gagal pesugihan, ditolak juru kunci, makam keramat Eyang Haji Geger Ilat di Ciharunten, Pasir Heulang, Subang. Randy masih tetap saja menyalahkan Pina. Sudah 2 juru kunci, Marongge dan keramat Eyang Haji Geger Ilat, mengatakan kalau Pina tak bisa dibawa ke jalan kotor seperti pesugihan. Yang dalam pikiran Randy, Pina betul-betul pembawa sial. Pina penyebab gagalnya ritual pesugihan yang akan dijalani oleh Randy. Perlakuan Randy ke Pina pun semakin menjadi-jadi. Pina yang sudah hamil tua mendekati masa melahirkan, diperlakukan layaknya babu oleh Randy. Masih untung waktu itu Pina tak sampai keguguran. Lebih parahnya lagi, menginjak bulan ke-9, mendekati hari kelahiran. Waktu itu, tengah hari, Pina merasakan kontraksi di rahimnya. Bahkan, Pina saat itu merasakan sendiri cairan ketuban sudah merembes keluar. Pina yang sedang di kamar mandi sambil menahan sakit berjalan terseret-seret, memanggil suaminya yang sedang berdandan di depan cermin dalam kamar. Kang Randy, tolong Kang, ini Pina mau melahirkan Kang.
Lahiran aja sendiri. Akang tak peduli, ucap Randy. Yang langsung ngeberesin nyisir rambut keluar. Melewati Pina tak peduli. Istri yang mengandung anaknya yang lagi kontraksi, yang udah merembes cairan ketubannya, dibiarkan begitu saja. Randy betul-betul tak peduli. Dia langsung keluar nyelonong begitu saja, menuju ke rumah makan orang tuanya. Pina menangis. Ya Allah, Kang Randy, Kang. Alah, pergi aja sendiri ke bidan, teriak Randy dari luar. Pina tak pendek pikiran. Di situasi yang genting waktu itu, Pina lantas ke kamar sambil terus mengadu, mengambil uang dari dalam kotak yang dikunci. Lantas bergegas keluar. Ketika keluar dari rumah, tetangga yang melihat Pina bertanya, "Loh, Neng kenapa, Neng?" "Aduh, ini Bu, saya teh mau melahirkan, Bu." "Ya Allah, si Jang Randy-nya mana?" Pina hanya menggelengkan kepala. "Aduh, gimana atuh, Neng? Mana di rumah teh nggak ada laki-laki lagi? Atuh sebentar ya, Bibi panggilin ojek," ucap tetangga itu. Pina pun mengangguk. Si Bibi itu langsung berlari. Tak lama datang lagi naik motor. "Neng, sok naik, Neng, naik. Bisa kan naik ke motor?" Bisa. Ayo, Neng, saya bantu," ucap tukang ojek. Si Pina pun langsung dibonceng ojek menuju rumah bidan yang kebetulan tak terlalu jauh dari rumah si Pina. Singkat cerita, sesampainya di bidan, entah kebetulan ataupun entah takdir yang memang sudah ditentukan, waktu itu di tempat praktek bidan gak ada pasien satupun. Maka ketika Pina datang sambil mengadu, terlihat pula air ketuban sudah merembes dan menetes ke bawah. Bidan pun dengan asisten-asistennya gerak cepat membantu Pina melakukan proses persalinan. Dan singkat cerita, selepas beberapa jam Pina berjuang dengan lelehan air mata dan munajat doa dalam hati meminta pertolongan kepada Sang Pencipta, terlahirlah anak lelaki dari buah perkawinan Pina dan Randy, yang langsung oleh si bidan diurus lalu didekatkan ke Pina. Pina pun tersenyum sambil meneteskan air mata menatap wajah anak bayinya. Namun ternyata selepas Pina melahirkan, terdengar suara langkah kaki yang berlari menuju tempat praktik si bidan, yang ternyata Wawan dan Siti. Selepas mendengar menantu mereka kontraksi rahim dan mau melahirkan, langsung menyusul ke tempat praktek bidan. Sesampainya di tempat praktek, Siti, ibunya si Randy, langsung saja mengambil dan menimang cucunya. "Bu," Siti nggak mendengar, dibiarkan saja. Hanya fokus menatap sang cucu ditimang-timang sambil mengajak tertawa. Membiarkan Pina dicuekin seolah tak dianggap. Selepas itu terlihat bidan masuk ke dalam. "Bu Pina, untuk administrasinya bagaimana?" Siti langsung jawab, "Masalah administrasi, kamu bawa duit kan, Pin?" "Ada, Bu." Si Pina aja, Bu, yang bayar." "Loh, ibu ini siapa?" "Saya ibu mertuanya." Bidan ampe geleng kepala. Pina pun bersikap tabah, berusaha tenang. Lantas dia sambil mengadu kesakitan, mengambil dompet di pinggir ranjang, diserahkan ke bidan. Singkatnya, Pina pun kembali pulang, diiringi oleh Siti dan Wawan, yang tak peduli kepada kondisi Pina. Dalam pikiran mereka, yang penting cucu mereka. Walaupun sebenarnya si Randy ini udah punya 3 anak. Dan anak dari Pina itu anak Randy yang keempat. Singkat cerita, pulanglah Pina, Wawan, dan Siti ke rumah si Randy. Waktu berlalu. Singkatnya 1 bulan
pasca Pina melahirkan. Kondisi Pina sudah pulih. Namun di sini betul-betul tak ada toleransi dari suami ataupun ibu bapak mertuanya. Walau Pina sudah berjuang keras melahirkan anak dari Randy, cucu Wawan dan Siti, namun Pina tetap diperlakukan layaknya seorang pembantu. Saat itu, Pina yang sedang menggendong sang anak di rumah makan ibu mertuanya, Randy pun datang, tak berbicara sepatah kata pun kepada Pina, hanya lewat begitu saja. Namun, selepas itu, Pina mendengar dengan jelas sekali di mana Randy beserta kedua orang tuanya berbicara di ruang belakang, membahas masalah pesugihan yang selalu gagal Randy lakukan. Bu, saya teh udah bingung, Bu. Udah beberapa tempat keramat saya datengin, tapi semua gak bisa. Gagal, Bu, gara-gara si Pina, Bu. Yah, istrimu itu memang pembawa sial. Tapi jangan putus asa, Randy. Jangan putus asa. Jalan pesugihan itu begitu banyak. Bukan hanya 10-20 tempat keramat di Pulau Jawa ini. Begini saja, ibu sama bapak punya kenalan seorang dukun di daerah Sragen sana. Dukun ini bukan dukun sembarangan. Dulu sempat beliau ini menawarkan pesugihan kepada bapak dan ibu. Namun sayang, memang ibu dan bapak tak berjodoh. Seperti yang kamu tahu, ibu dan bapak dapatnya di Gunung Kawi. Sragen, ke Kemukus, Bu. Bukan ke Kemukus. Tapi ada tempat lain yang hanya diketahui oleh kenalan bapak. Namanya Mbah Suryono. Cuma beliaulah yang bisa menjadi penghubung untuk pesugihan ini. Loh, pesugihan apa? Tanya Randy. Pesugihan ini, pesugihan Bang Goib. Kau bisa mengambil uang dari alam goib sebesar apapun, sesuai dengan perjanjian yang nanti akan kau lakukan lewat perantara Mbah Suryono. Alamatnya ada di bapak. Kau tinggal datang saja langsung ke sana. Beliau pasti bisa membantu kamu. Ucap Wawan waktu itu. Pina yang mendengarkan itu semua sambil menggendong anak lelakinya. Pina sampai meneteskan air mata. Orang tua dan anak sama-sama bejatnya, sama-sama setnya. Malah didukung untuk mencari pesugihan. Singkat cerita, Randy pun memutuskan untuk berangkat ke Sragen. Mencoba meminta bantuan Mbah Suryono, kenalan dari bapaknya, untuk ritual pesugihan Bang Goib di pinggiran Bantaran Bengawan, Solo. Singkat cerita, waktu itu ketika anak Pina dan Randy baru berusia 1 bulan, Randy pun bergegas pergi menuju ke daerah Sragen. Yang dituju adalah rumah Mbah Suryono, seorang dukun pesugihan yang direkomendasikan langsung sang bapak berdasarkan pengalaman pertemuan di masa lalu. Singkatnya, 1 hari 1 malam, Randy yang memang naik angkutan umum beberapa kali turun karena sepi penumpang. Barulah Randy sampai di desa tempat tinggal Mbah Suryono. Sedangkan menuju ke rumah Mbah Suryono, Randy dibawa oleh tukang ojek. Setibanya di rumah Mbah Suryono, Randy langsung beruluk salam. Mbah Suryono yang memang waktu itu ada di rumah langsung menerima kedatangan Randy, menyambut tamu jauh yang datang dari Jawa Barat. Randy pun diterima dengan begitu ramah oleh Mbah Suryono. Terlebih lagi, selepas Randy mengatakan kalau dia tahu Mbah Suryono dari bapaknya sendiri, Wawan dan Siti, yang ternyata dulu pernah datang juga
menemui Mbah Suryono. Makin akrablah Mbah Suryono ini dengan si Randy. Jadi, Nak Randy mau nyari pesugihan. Iya Mbah, saya mau nyari pesugihan. Katanya Mbah bisa bantu saya ikut pesugihan Bang Goib. Tentunya masalah itu si Mbah bisa bantu. Namun perlu kau ketahui, pesugihan ini jaminannya nyawa. Nyawa? Maksud Mbah Suryono bagaimana Mbah? Begini Nak Randy. Di pesugihan ini memang tak perlu ada tumbal langsung. Tetapi seperti kita meminjam uang ke bank, tentunya mesti ada jaminan. Dan jaminannya itu adalah jiwa, nyawa dari orang yang akan kau jaminkan. Randy masih belum paham nih. Maksudnya gimana Mbah? Begini Nak Randy. Kita kalau pinjam uang ke bank, itu kan ada jatuh tempo. 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Ini pun sama. Semakin kecil jatuh temponya, semakin besar pula uang yang akan Nak Randy dapatkan. Contoh, ngambil yang jatuh tempo tenor 2 tahun. Nak Randy bisa dapat uang sampai 1 miliar lebih. Dan selepas jatuh tempo nanti, maka orang yang Nak Randy tumbalkan akan diambil oleh mereka. Sekarang, siapa yang mau Nak Randy tumbalkan? Randy terdiam. Berpikir, karena masih lelet nih otak si Randy. Jadi, tumbal dijadikan jaminan. Kalau ngambil tenor 2 tahun, tumbal di bawah. Oh ya, paham. Begini Mbah, saya mau jaminkan istri saya Mbah. Yakin? Istrimu yang akan kau jadikan tumbal? Yakinlah Mbah. Soalnya si Pina istri saya ini Mbah, dia ini pembawa sial buat saya Mbah. Seperti yang saya ceritakan di awal Mbah. Sebelum kesini saya udah kemana-mana sampai ke Gunung Kawi Mbah. Ditolak terus gara-gara masalah istri saya Mbah. Dia katanya nggak cocok buat pesugihan. Kalau di tempat ini, siapapun bisa. Bahkan orang alim sekalipun, mau ulama sekalipun, bisa ikut pesugihan di tempat ini. Randy pun tersenyum menyeringai. Karena memang Randy menganggap, wah ini pesugihan hebat nih. Ulama saja bisa ikut pesugihan di tempatnya Mbah Suryono. Tapi di sinilah Randy. Ya mana ada kiai ulama ikut pesugihan kan? Tapi inilah, ketika orang-orang hatinya sudah tertutup, akal sehatnya pun tertutup juga. Apa yang benar menurut agama dianggap salah. Apa yang salah menurut agama justru dianggap benar oleh mereka. Dibalikan akal ruhaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Randy mulai menanyakan syarat apa saja yang harus dia siapkan. Lantas Mbah, untuk persyaratannya apa saja Mbah? Untuk persyaratannya memang agak berat Nak Randy, tapi sesuailah dengan hasil yang akan Nak Randy dapatkan. Namun sebelum itu, mau ngambil tenor yang berapa tahun? 2 tahun saja Mbah. Sepertinya uang 1 miliar lebih cukuplah buat memulai kembali kehidupan saya Mbah, yang sudah hancur gara-gara gagal pesugihan di tempat lain. Baik, kalau seperti itu, Nak Randy hanya perlu mempersiapkan seekor ayam cemani, umbo rampe dan yang lainnya, termasuk menyiapkan selembar kain mori. Kain mori? Kain kapan Mbah? Iya, kain kapan. Beserta minyak-minyak wangi, dupa dan sejenisnya. Waduh, saya nggak bawa Mbah. Gimana dong Mbah? Ya sudah begini saja. Kalau memang Nak Randy tak bawa, bisa beli saja di daerah sini. Biar nanti si Mbah yang atur. Ya udahlah Mbah. Tapi ini yakin nih Mbah,
dapat 1 M lebih, Mbah, kalau saya ngambil tenor yang 2 tahun. Dijamin, Nak Randy. Kalau Mbah bohong, nih, batang leher Simbah yang jadi jaminannya. Makin percayalah Randy. Lalu Simbah Suryono pun menghitung keperluan untuk ritual, termasuk buat beli ayam cemani, yang waktu itu memang banyak diternak di daerah Jawa. Menurut Mbah Suryono, total semuanya sekitar 6 juta. Randy agak kaget karena uang sisa di dalam tasnya hanya tinggal 6,8 juta. Gimana Nak Randy? Apa Nak Randy sanggup? Ini no tipu-tipu. Gak ada tipu-tipu di sini. Nyawa si Mbah sendiri yang Mbah jaminkan. Baik Mbah, kalau seperti itu, saya setuju Mbah. Langsung mengeluarkan uang, diserahkan kepada Mbah Suryono. Ya sudah, hari ini si Mbah akan mencari dan mempersiapkan untuk keperluan ritual. Besok malam, ritual baru akan dimulai. Si Mbah sendiri yang akan memimpin ritual ini, ucap Mbah Suryono. Dan Randy pun disuruh menginap hari itu di rumah si dukun pesugihan ini. Singkat cerita, besok paginya memang terlihat Mbah Suryono pergi. Hampir zuhur, barulah pulang sambil menenteng sesaji dan seekor ayam cemani. Lalu Mbah Suryono mengatakan kepada Randy, nanti malam sekitar jam 9, mereka berdua akan langsung menuju ke tempat ritual Bang Goib yang berupa sebuah pohon besar di dekat atau di pinggiran Bengawan Solo yang memang melewati Kabupaten Sragen. Randy pun menurut saja. Dia serahkan semuanya kepada Mbah Suryono. Waktu berlalu, tepat jam 9 mereka berdua, pasangan pasien dan dukun pesugihan, langsung menuju ke lokasi pesugihan Bang Goib yang memang katanya cuman Mbah Suryono yang tahu, dan mungkin para pelaku pesugihan itu sendiri. Namun dipastikan tak akan ingat jalan, karena menurut cerita Teh Pina dari keterangan Randy, jalannya berliku-liku. Randy pun tak ingat kalau disuruh jalan sendiri. Singkat cerita, tibalah di bawah pohon besar itu. Entah pohon beringin atau entah pohon apa. Randy kurang begitu paham. Yang jelas, akar si pohonnya saja begitu besar. Dan di sela akar pohon itulah Mbah Suryono langsung menggelar kain mori. Sesaji ditata rapi di atas kain mori. Minyak duyung atau minyak serimpi ditaburkan, dicipratkan di kain mori sampai minyak untuk mayat itu pun wanginya begitu menyeruak, membuat bulu kuduk Randy merinding seketika. Suasana dan hawa di sekitaran pohon keramat itu terasa semakin menyeramkan, seolah aroma minyak serimpi mengundang datang makhluk-makhluk tak kasat mata di sekitaran pinggiran Bengawan Solo. Selepas persiapan ritual selesai, Mbah Suryono langsung duduk bersila diikuti Randy di belakang. Mereka berdua duduk di atas hamparan kain mori atau kain kapan, kain yang akan menyelimuti tubuh mereka ketika Ijroil menjemput. Selepas semua selesai ritual dipersiapkan, Mbah Suryono membakar dupa. Asap dupa menyala, mulailah si Mbah Suryono ini membaca mantra jampi-jampi entah apa dalam bahasa Jawa. Sedangkan Randy, sepanjang Mbah Suryono melakukan ritual pembukaan, Randy betul-betul merasakan sendiri. Makhluk-makhluk tak kasat mata seolah datang mengelilingi lokasi tempat keramat itu. Angkernya, seramnya melebihi keangkeran keraton Gunung Kawi. Randy hampir ingin lari terbirit-birit, karena telinga Randy mendengar suara-suara makhluk
seperti yang sedang berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Randy. Hampir 1 jam lamanya Mbah Suryono terus membaca mantra. Lalu Mbah Suryono menoleh ke belakang. Nak Randy, ritual pembuka sudah selesai Simbah lakukan. Sekarang terserah Nak Randy. Nak Randy harus kuat. Tak boleh berhenti sampai terdengar adzan subuh. Karena di saat adzan subuh itulah waktu di mana ritual Bang Goib ini selesai. Dan Simbah jamin uang akan langsung terlihat di depan Nak Randy, ucap Mbah Suryono. Randy pun mengangguk. Ingat, jangan lari, jangan takut. Apapun yang nanti datang, itu hanya bentuk ujian. Simbah akan meninggalkan tempat ini, meninggalkan kamu sendiri. Subuh nanti, Simbah akan menjemputmu kembali. Randy pun mengiyakan saja. Lalu Mbah Suryono pun pergi. Dan disitulah dimulai Randy melakukan ritual tirakat pesugihan Bang Goib dengan tenor 2 tahun. Yang dianjungkan oleh Randy ke Bang Goib ini adalah Pina, istrinya sendiri. Entah siapa direktur bank di pesugihan kali ini. Tapi yang jelas, Randy tak terlalu peduli. Yang dia pedulikan hanya uang 1 miliar lebih yang sudah dijanjikan oleh Mbah Suryono. Selepas kepergian Mbah Suryono, Randy semakin intens mendengar suara makhluk-makhluk goib di sekitaran tempat ritual. Lalu, bau-bauan aneh mulai tercium oleh hidung Randy. Bau-bau wangi, minyak-minyak, kembang-kembang yang entah muncul dari mana. Yang jelas wangi ini bukan wangi minyak serimpi. Tercium pula di hidung Randy bau apek. Bau apek yang begitu kuat. Bau kentang rebus, parfumnya genderuwo. Bau-bauan aneh lain seperti bau bangkai, bau anyir darah, bercampur aduk menjadi satu. Disertai pula deru angin, hembusan angin yang begitu kencang di sekitaran pohon keramat. Selepas bau-bauan tersapu angin di kejauhan, datanglah kembali bau anyir yang begitu kental. Bahkan Randy samar-samar mendengar suara seperti desisan ular. Di situ bulu kuduk Randy mulai meremang. Jantungnya bergemuruh ketakutan. Tiba-tiba saja pohon yang di hadapan Randy, pohon keramat itu bergoyang, bergetar begitu kencang. Membuat tanah yang diduduki Randy pun ikut bergetar pula. Daun-daun berjatuhan, ranting-ranting ketering pun ikut jatuh pula. Satu persatu jatuh tepat di samping tubuh Randy. Di situ ada rasa takut Randy. Takut tertimpa potongan ranting kering yang besar dari dahan pohon keramat itu. Entah apa penyebab dan sumber getaran pohon yang seperti terkena gempa. Namun, pohon yang tak henti bergetar. Tiba-tiba dari atas pohon itu pun terdengar suara desisan ular yang begitu kencang. Bahkan suara ular yang melata membelit turun dari atas pohon terdengar oleh Randy begitu kuat, begitu kencang. Lalu, desisan ular pun seperti berada tepat di hadapan Randy. Dan di situ ada perintah batin yang begitu kuat agar Randy membuka mata saat itu juga. Awalnya Randy ragu, namun bisikan batin terus-menerus menyerang batin Randy. Dan ketika Randy memaksa membuka mata, dia hanya bisa menganga menatap kepala ular yang berwarna hitam legam dengan tanda putih di atas kepala seperti garis yang melintang begitu tebal. Ular yang kepalanya sekitar 2 meter lebarnya
menatap nyalang ke arah Randy, menyulurkan lidah. Lidah yang bercabang sebesar pergelangan tangan, meneteskan liur yang berbau begitu anyir, menyentuh wajah dan tubuh Randy. Baunya begitu amis, bercampur bau busuk bangkai. Ular itu mendesis dan terus menjilati sekujur tubuh Randy, lalu kembali melata, mendekat, mengitari tubuh Randy, sampai ular itu pun membelit tubuh Randy begitu kuat. Randy merasa tulang-tulangnya hancur, ingin teriak, namun lehernya pun terkunci oleh belitan ular yang besarnya begitu luar biasa. Lalu kepala ular itu terjulur ke arah wajah Randy yang sudah pucat pasi. Namun ular itu kembali menoleh ke belakang, tertuju ke arah sesaji, menatap ayam cemani yang sudah disembelih oleh Mbah Suryono. Dan langsung ular itu pun menjulurkan lidah ke ayam cemani, dilahap dalam satu tenggak, dan darah ayam cemani yang ditampung di sebuah kendi dibelit oleh lidah si ular, dimasukkan ke dalam mulutnya yang menganga begitu lebar. Lalu ular itu selepas memakan ayam cemani dan darahnya, mulai melonggarkan cengkraman belitan di tubuh Randy. Dan sekejap selepas Randy lepas dari belitan ular hitam raksasa itu, ular itu pun dalam pandangan Randy tertutup kabut asap yang begitu tebal. Namun samar-samar Randy melihat sosok perempuan yang begitu cantik tersenyum ke arah Randy, lalu menghilang kembali. Tak terasa, menghilangnya si perempuan itu berbarengan pula dengan terdengarnya adzan di kejauhan. Dan seperti yang sudah direncanakan, dari belakang Randy terdengar pula suara deheman Mbah Suryono. Randy langsung menoleh ke belakang. Mbah? Iya, ini Mbah Randy. Ritualmu sudah selesai, ucap Mbah Suryono yang langsung mendekati ke arah Randy. Aduh, Mbah, ampun Mbah, hampir-hampiran saya mati Mbah dibelit ular. Itu hanya ujian nak Randy. Berbaliklah nak, lihat apa yang ada di bawah akar pohon itu. Randy yang penasaran menoleh ke arah bawah akar pohon tempat sesaji digelar. Alangkah kagetnya Randy, di situ tumpukan uang pecahan 100.000 tertata begitu rapi. Ini uang Mbah, uang? Mbah Suryono hanya tersenyum. Itulah uang yang dijanjikan. Bawalah. Randy pun sambil gemetar memegang tumpukan uang bergepok-gepok itu. Namun aneh memang, uang itu baunya bau anyir dan bau minyak serimpi. Lalu uang itu pun Randy simpan di atas kain mori, diikat dan digembol. Uang 1 M lebih, kebayang dong banyaknya seperti apa, sampai dijadikan 2 gembolan, diseret-seret oleh Randy dan Mbah Suryono. Singkatnya, pulanglah kembali mereka ke rumah kediaman Mbah Suryono. Lalu Randy di situ disuruh membeli tas ransel untuk membawa uang kembali ke Sumedang. Dan sebelum itu pun Mbah Suryono berkata kepada Randy, "Nak Randy, mesti ingat, selama 10 hari ke depan, uang ini belum bisa Nak Randy gunakan. Karena harus ada ritual ngebleng, ritual wiridan malam hari di kamar yang gelap untuk menyempurnakan uang dari alam goib ini." Ritual apa Mbah? Begini Nak Randy, ritual ini harus dilakukan oleh istrimu sebagai pasanganmu. Dia
harus membaca wirid tertentu yang nanti Simbah ajarkan. Dibaca selama 7 malam selepas 3 hari dari hari ini, agar uang ini sempurna dan bisa digunakan oleh Nak Randy. Oh iya Mbah, saya paham. Dan perlu ada sesaji nggak Mbah? Tentunya perlu. Hanya nggak terlalu aneh-aneh. Cukup umbo rampe dan minyak serimpi. Sediakan saja setiap malam ketika akan memulai ritual ngebleng, ucap si Mbah Suryono. Randy pun paham. Lantas siang itu Randy ke pasar membeli 2 buah tas ransel besar. Singkatnya, Randy pun kembali ke Sumedang. Uang dia simpan di bagasi bis. Setibanya di Sumedang, Randy tertawa tersenyum bahagia disambut Wawan dan Siti, ibu bapaknya. Randy pun memperlihatkan tumpukan uang di dalam 2 tas ransel yang begitu besar. Wawan dan Siti tersenyum bahagia memeluk Randy, memberikan selamat Randy lulus dalam pesugihan kali ini. Singkatnya, uang itu pun diperlihatkan kepada Pina, dan Pina disuruh oleh Randy 2 hari lagi memulai ritual ngebleng dalam kamar untuk menyempurnakan uang dari alam goib agar bisa digunakan. Pina anehnya nurut gitu aja. Bahkan Teh Pina berkata, saya ini kayak orang Kang, disuruh kayak gitu ngikut aja Kang. Tapi dulu, saya waktu jadi istrinya Kang Randy, memang otak saya seperti dicuci Kang. Itu pernyataan dari Teh Pina sendiri. Uang dalam 2 tas ransel itu pun disimpan dalam kamar. Di hari yang sudah ditetapkan. Setiap malam hari selepas maghrib, rumah Randy lampu selalu dimatikan. Pina dibiarkan sendiri di dalam kamar melakukan ritual ngebleng sambil membaca wirid. Yang tak apa yang diwiridkan Teh Pina sudah tak ingat. Pina pun nurut. Sedangkan anak bayinya itu disimpan di rumah ibu bapak mertuanya. Tak ada yang aneh selama ritual ngebleng dalam rumah. Namun, di tengah malam, di malam ke-7, malam terakhir penyempurnaan uang dari Bang Gaib itu, tepat tengah malam, di tengah Pina yang menahan kantuk sambil terus membaca wirid, tiba-tiba rasa kantuk hilang, nyawa seolah melayang ketika Pina mendengar suara dentuman yang begitu kencang di atap kamar tidurnya. Dan suara itu pun terdengar pula oleh Randy yang ada di ruang tamu. Namun Randy tak berani menyusul ke dalam kamar. Pina pun tak berani berhenti membaca wiridnya. Sampai selesailah wirid jam 4 subuh. Begitu jam 4 adzan terdengar, si Randy langsung lari tak sabar masuk ke dalam kamar. Lampu dinyalakan, Pina berdiri lantas keluar menuju ke kamar mandi. Randy dengan tersenyum menyeringai, tersenyum bahagia, mendekat ke arah 2 tas ransel berisi tumpukan uang 1 miliar lebih. Namun ketika tas ransel keduanya dibuka, Randy hanya terbelalak tak percaya, menatap heran, bingung, kecewa. Tumpukan uang 1 M lebih di dalam tas ransel berubah menjadi tumpukan daun-daun kering. Di situ Randy teriak begitu kencang memanggil Pina. Begitu Pina yang kaget lari ke kamar, terlihat Randy napasnya tersengal-sengal penuh amarah. Kembalilah lagi Pina dicaci maki, disalahkan oleh Randy. Randy menganggap Pina ritual ngebleng dan baca wirid itu nggak benar sampai membuat tumpukan uang 1,5 M di dalam tas ransel marah berubah menjadi tumpukan daun kering. Pina pun hanya bisa memohon ampun ketika Randy mau menampar Pina. Tapi entah kenapa, saat itu Randy bisa menahan amarah, hanya pergi bergidik keluar menuju ke rumah ibu dan bapaknya.
Sedangkan di rumah makan, ibu dan bapaknya Randy yang mendengar kalau uang 1,5 M itu berubah menjadi tumpukan daun kering, mereka berdua pun sama bingungnya. Bagaimana ini, Pak, Bu? Kenapa uang itu jadi tumpukan daun kering, Pak? Padahal si Pina ngewirid itu benar-benar, Pak. Bahkan Randy sendiri yang mendengar selama 7 malam, Pina nggak berhenti, Pak. Lalu bagaimana ini, Pak? Uang sudah cukup besar dikasih ke Mbak Suryono. Mungkin ada yang salah atau ada sesaji yang kurang, Ren. Sebaiknya 2 hari lagi kau pergi lagi ke Sragen. Kau temui Mbah Suryono. Siapa tahu Mbah Suryono bisa menyelesaikan masalah ini. Baik, Pak. Baik. 2 hari lagi saya akan kembali ke Sragen. Namun, akibat dari ritual itu yang dilakukan Pina ngeblank selama 7 malam, Pina merasakan hal yang begitu ganjil dalam tubuhnya, di mana tubuh Pina serasa begitu ringan, padahal bobotnya cukup besar. Dan yang lebih parahnya lagi, kejadian dulu sewaktu Randy ziarah ritual pesugihan di Gunung Kawi, dampaknya dirasakan pula oleh Pina saat ritual di Sragen. Akibat yang dialami Pina, keringat Pina baunya seperti bau bangke. Dan menurut cerita Teh Pina, bau bangke itu tak bisa hilang walau dibasuh oleh air sabun seperti apapun, walau disemprot parfum seberapa banyak pun, bau bangke tetap keluar lewat pori-pori tubuh Teh Pina. Bahkan hari ke hari, di hari sebelum di mana Randy berangkat ke Sragen, Pina tubuhnya hanya dalam waktu 2 malam pasca ngeblank kurus, mukanya begitu pucat. Bahkan orang yang berpapasan dengan Pina lantas menyingkir karena mencium aroma bangke yang begitu kuat. Bahkan wajah Pina disebut menua seperti nenek-nenek. Saking jijiknya para tetangga ketika Pina liwat, semua menjauh, menghindar sambil berbisik, tuh, mayat hidup lewat. Ih, tubuhnya bau bangke. Sepertinya keluarga si Randy tuh, dia kayaknya ikut pesugihan mayat. Lihat aja, bininya si Pina udah kayak mayat berjalan. Itu kata-kata sindiran yang dilontarkan para tetangga. Pina hanya bisa terdiam, berjalan menunduk, menahan malu. Karena dia sendiri pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi kepada tubuhnya. Sampai di malam ketiga pasca selesai puasa ngeblank, di hari di mana Randy pergi ke Sragen, malam itu Pina mimpi. Di mana dalam mimpinya Pina berada di suatu tempat yang gelap gulita. Lalu terdengar suara tanpa wujud, tanpa rupa, berkata kepada Pina dalam bahasa Sunda, "Neng, bisi hayang apal, naon anu sabenerna terjadi ka maneh. Sabenerna maneh teh dikawinkeun ka makhluk itu." Jadi, menurut suara tanpa rupa dalam mimpi Pina, dia berkata, kalau apa yang sebenarnya terjadi kepada Pina itu karena Pina dinikahkan oleh si Randy dengan makhluk yang berada di dalam sebuah kotak kayu seperti peti mati. Pina yang langsung menatap ke arah peti mati, peti kayu yang persegi panjang, lantas mendekat. Betul saja, dari arah peti itu langsung tercium aroma bangke yang begitu kuat. Sampai dalam mimpi Pina pun muntah-muntah. Pina yang penasaran, dia berjalan mendekat ke arah peti mati itu. Dan ketika peti dibuka, digeser oleh Pina, Pina terbelalak tak percaya. Isi dalam peti mati itu adalah tengkorak manusia lengkap
dengan plek-plek daging busuk yang masih menempel, dengan ribuan belatung yang mengerumuti tengkorak dan plek daging busuk manusia. Pina pun menjerit. Jeritannya terbawa ke alam nyata, membuat Pina terbangun dari mimpi buruk yang menimpa dirinya. Sedangkan Randy yang dalam perjalanan ke Sragen, setibanya di sana, alangkah kagetnya Randy ketika tiba di rumah Mbah Suryono. Ternyata Mbah Suryono, kuncen pesugihan, dukun pesugihan Bang Goib di pinggiran Bengawan Solo, yang membawa Randy ritual saat itu. Dikatakan, menurut tetangga dan keluarga Mbah Suryono sendiri, 3 hari yang lalu Mbah Suryono meninggal dunia, bertepatan dengan terdengarnya suara dentuman di atap rumah Mbah Suryono. Yang bisa kalian tebak, dentuman itu pula lah yang terdengar oleh Pina ketika ritual wirid ngebleng di malam ke-7. Randy pun syok tak percaya sampai hampir pingsan. Pupus sudahlah harapan Randy. Uang 1 M lebih yang berubah menjadi tumpukan daun kering tak mungkin bisa kembali sempurna menjadi uang, karena Mbah Suryono, juru kunci sekaligus dukun pesugihan itu sendiri, ternyata sudah mati. Akhirnya terpaksalah Randy kembali pulang ke Sumedang dengan perasaan kecewa, langkah yang gontai, hati yang putus asa, karena untuk kesekian kalinya ritual pesugihan dengan uang yang nyata sudah dibawa Randy menghilang, lenyap menjadi tumpukan daun kering. Namun di situ, walaupun sudah gagal sedemikian rupa, sudah gagal berkali-kali, yang namanya Randy, seorang lelaki, penikmat, pemuja, pencari pesugihan, dia punya sifat pantang menyerah, tetap bertekad, tak ingin kerja, hanya ingin kaya dari hasil muja.